وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصحابة والتابعين وإلى أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى جميع مؤلفي الكتب التي تعلمناها وعلمناها خصوصا إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب العليم والعلامة شيخ حمام زادة إلى حضرة Kiai Muhammad Hashim Asy'ari wa usulihi wa furu'ihi wa ila jami' ustadzina wa mu'allimina wa masyayikhina wa man 'allamana wa walidihim wa ila arwahi abaina wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina wa qarabatina wa ashabina wa jama'atina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'ada 'alaina bi barakatihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Ya. Qalu mereka berkata, siapa? Ahlu Intokiyah, penduduk negeri Intokiyah. Kepada siapa berkatanya? Kepada Rasul, kepada para utusan Nabi Musa alaihissalam, yaitu Sam'un dan 2 orang laki-laki. Apa kata mereka? Penduduk ahli Intokiyah ini, inna tatayyarna bikum. Inna sesungguhnya kami, tatayyarna bernasib sial, bernasib malang, bikum gara-gara kamu. Disebabkan oleh kamu. Kami ini punya nasib serba malang, serba sial. Gara-gara kehadiran ini, kata penduduk Intokiyah kepada pada utusan itu. Wadzalika, dan oleh karena itu, annal matara, karena sesungguhnya hujan bisa tertahan hujan tersebut anhum daripada kamu. Jadi gara-gara kamu itu hujan udah lama kagak turun-turun. Kata penduduk Intokiyah kepada para rasul, gara-gara kamu datang kemari hujan ditahan, kagak ada yang turun-turun di hujan. Wa kasuratan, banyak, bainahum, di antara mereka para penduduk Intokiyah itu, amradun, berbagai macam penyakit, mukhtalifatan, yang bermacam-macam, yang berbeda-beda. Ya, ada penyakit yang namanya lepra, ada penyakit yang namanya apa itu? Kalau zaman dulu, kusta dan lain sebagainya. Nggak kayak penyakit sekarang lebih banyak, kemurat, ginjal, lambung, paru-paru,
hyper dan lain sebagainya. Faqalu, maka mereka penduduk Intokiyah itu berkata, ma asobatna hadhil baliyatu, tidaklah pernah menimpa kepada kami apa ini balak semacam ini. Balak yang begini ini dulunya sebelum kehadiran kamu tuh nggak pernah menimpa kami penduduk negeri Intokiyah ini. Kata mereka begitu. Illa bisyukmi udumikum. Oh, ini kata para rasul ini. Ya. Faqalu, maka para rasul itu berkata, bukannya penduduk Intokiyah. Penduduk Intokiyah itu yang atas ngomongnya, inna tatayarna bikum. Ya. Faqalu, maka para rasul ini berkata, ma asobatna. Oh iya benar ini. Hah? Benar ini ahli Intokiyah. Faqalu, maka berkata penduduk ahli Intokiyah, ma asobatna, tidaklah pernah menimpa kepada kami adihil baliyatu, bala ini, bencana ini, illa bisyukmi kudumikum, kecuali dengan di sini ada nih illa bisyukmi kudumikum, sebab awalnya ada mak hadil bila baliyah illa ya illa ada ilahnya. illa bisyukmi. Iya, ada ilahnya itu. La ala suab, ada ilahnya. Illa bisyukmikum. Nah, ini di kitabnya. Iya, nggak ada itu. Di sini ada ini saya. Ada ilahnya. Ma asobatna, tidaklah pernah menimpa kepada kami adil baliyatu, bala ini, bencana ini, illa bisyukmi kudumikum. Batunya berkali? Enggak. Sekali itu yang itu. Ini hazat coba itu isu betul nggak ada sini, nggak ada ilahnya. Iya, taruhin ilahnya kalau nggak ada. Illa bisyukmi kudumikum, kecuali kesialan itu disebabkan kedatangan kamu, kehadiran kamu di negeri kami ini. Di anna, karena sesungguhnya kami maro'aina, tidak pernah melihat adhil asya'a, sesuatu ini, artinya kejadian yang semacam ini gitu. Belum pernah ada, belum pernah dia tahu, belum pernah melihat. Ini kata penduduk Intokiyah. Qabla maji'ukum, sebelum kedatangan kamu, ila baldatina, ke negeri kami. Ini kata penduduk Intokiyah. Gara-gara kamu, kami semua jadi susah. Kami jadi sengsara, kami jadi melarat, kami bernasib malang, bernasib sial. Kata penduduk Intokiyah begitu. Apa pertamanya? Hujan kagak turun-turun, ini gara-gara kamu datang kemari. Berbagai macam penyakit yang berbeda-beda juga banyak telah menimpa penduduk kami. Ini kata penduduk Intokiyah itu begitu kepada para rasul. Kami tidak pernah mendapatkan yang namanya balak seperti ini, cobaan seperti ini itu nggak pernah sebelumnya, kecuali setelah datangnya kamu kemari. Kami tidak pernah tahu, nggak pernah melihat penyakit semacam ini.
gitu ya. Penyakit semacam ini atau kejadian-kejadian semacam ini sebelum kedatangan kamu ila baldatina, ke negeri kami. Salam. Qalu, kemudian mereka berkata birrusuli, kepada para utusan. Apa kata mereka, penduduk Intokiyah? La ilam tantahu, sungguh jika kamu tidak mau berhenti. Ini kata penduduk Intokiyah kepada para rasul. Jika kamu tidak mau berhenti, maksudnya menyampaikan dakwahnya, lanarjumannakum, pasti kami akan merajam kamu, pasti kami akan melemparkan kamu dengan batu. Walayamassannakum, dan pasti kamu akan mendapatkannya, pasti kamu akan merasakannya, kata mereka begitu. Jadi diancam, Rasul ini diancam kalau tidak mau berhenti di dalam menyampaikan dakwahnya, maka ia akan dilempari dengan berbagai macam batu. Itu maksudnya akan disiksa, gitu ya. Yakni ilam takunu muntahina, ilam takunu, jika kamu tidak ada, muntahina maksudnya berhenti, jika kamu tidak mau berhenti, maksudnya ya, anhalikum, dari keadaan kamu, yaitu berdakwah, lanaqtulannakum, pasti kami akan membunuh kamu. Hah? Ini kata penduduk Intokiyah kepada para rasul. Lanaqtulannakum, pasti kami akan membunuh kamu, bil hijarati, dengan batu-batu, dilemparin dengan batu-batu. Wa asobakum, dan pasti akan mengenai kamu. Ini ancaman daripada penduduk Intokiyah kepada para rasul yang menyampaikan dakwah Islamiyah, yang menyampaikan tauhid, mengesahkan Allah, tapi tidak diterima oleh penduduk negeri Intokiyah tersebut. Ini perjuangan para rasul dahulu itu begitu. Banyak para rasul yang dibunuh ya tanpa alasan yang benar. Ini karena memang mereka tidak mau menerima kehadiran para rasul, para nabi. Wa asabakum, dan akan menimpa kepada kamu semua, minna, dari kami, apa, azabun alimun, yaitu siksaan yang sangat pedih, yang sangat sakit. Ai mu'limun syadidun, mu'limun itu sakit, syadidun yang sangat berat. Jadi siksa yang sangat pedih gitu jadinya. Ini kalau memang berdakwah kepada orang-orang yang punya pangkat, yang punya jabatan, kekuasaan, punya harta benda, punya pengaruh besar di kalangannya, maka orang-orang yang datang berjuang menyampaikan dakwahnya itu kan banyak tantangan dan rintangan. Falamma sami'ar rasulu hadza minhum, falamma sami'a, maka tatkala mendengar siapa ar-rusulu, para utusan, ada ucapan ini
minhum dari ahli Intokiyah, dari penduduk Intokiyah tersebut. Apa katanya? Kata para rasul, qalu, mereka para rasul berkata, ta'irukum, adapun kemalangan itu adalah dari kamu sendiri. Ta'irukum, kemalangan kamu semuanya, ma'akum, adalah karena kamu sendiri. Nah, kalau arti lafziahnya, ta'irukum, adapun kemalangan kamu, ma'akum, itu bersamamu, kan begitu. Maksudnya karena kamu sendiri. Gitu. Ai asobakum telah menimpa kepada kamu, sukmukum, kemalangan kamu, kejelekan kamu, bikufrikum, karena atau sebab kekufuran kamu semuanya, wabikadikum, dan sebab karena dustanya kamu semua. Ya, karena mendustakannya kamu semua. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah didustakan, segala sesuatunya yang disampaikan oleh para rasul tadi itu didustakan. Jadi kamu itu adalah pendusta, kamu itu adalah manusia biasa sama seperti kami, kan begitu. Ini namanya mendustakan. Yakni yaitu asobakumus sukmu, menimpa kepada kamu sendiri as-sukmu, kemalangan atau keburukan. Lanjutan kata utusan-utusan ini, in dzukirtum, apakah karena kamu diberi peringatan? In dzukirtum, apakah karena kamu diberikan peringatan? Di situ isinya, apakah karena kamu diberikan peringatan, kamu mengancam? Begitu isinya. Jadi seakan-akan itu kalimat menyimpan kata atau bahasa yang sangat istimewa, yang kalau tidak bisa dipahami itu jadi bingung. Apakah karena kamu diberi peringatan, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas atau berlebih-lebihan? Itu jadinya kurang dipahami. Yang dimaksud di sini, in dzukirtum, apakah karena kamu diberikan peringatan, mengancam, gitu jadinya. Mengancam. Bal antum, bahkan kamu atau tetapi kamu kaum musyrikun, adalah kaum yang melampaui batas, atau musyrikun itu berlebihan. Ini berlebihan itu yang melampaui batas. Kasih tahu melunjak. Kasih tahu agak terima. Bangkal. Iya, bantah, merengkal. Ayat tegasnya, in wu'idtum, jika kamu diberikan peringatan, billahi, oleh Allah, billahi, oleh Allah, tatayyartum, kamu merasa malang, kamu merasa bernasib sial, begitu. Bina, karena kami, padahal itu adalah perintah Allah melalui kami untuk menyampaikannya kepada kamu sekalian, tapi kamu sendiri merasa sial, merasa bernasib malang dan lain sebagainya. Padahal itu hukuman Allah karena dosa-dosamu, kekufuran kamu, begitu. Autawa atumuna, atau kamu mengancam kami, atau kalian mengancam kami birrajmi, dengan rajam, dengan melempari batu kepada kami, begitu.
au tawa'attumuna, atau kalian mengancam kami birajmi dengan dirajam, dilempari dengan batu. Bal antum, bahkan kalian semua qaumun musyrikun, adalah kaum yang musyrik, yang menyekutukan Allah. Kaum musyrikuna adalah kaum yang musyrik, yang menyekutukan Allah. Karena kamu menyekutukan Allah, fatadra'una, maka kamu jadi berani. Kamu jadi berani ala qatlir rusuli, untuk membunuh para rasul. Kalau rusul itu kagak ada wawunya, berarti bacanya rusul. Kalau ada wawunya rasul. Ya. Sebab kalau rasul itu mufradnya, kalau rusul itu jamaknya. Hah? Bedanya wawu sama harokat. Tapi jamak dua-duanya bang ya? Ya enggak. Kalau rasul, seorang utusan. Kalau rusul itu beberapa utusan. Jadi kalau rasul itu banyak gitu ya. Ya, kalau rusul itu banyak, kalau rasul satu utusan. Seorang rasul, kalau rusul banyak rasul, atau beberapa rasul, beberapa utusan. Fabalago, maka kemudian sampai zalikal khobaru, berita itu, Habiban kepada Habib. Ini Habib ini pekerjaannya memang berbagai macam pendapat. Ada yang mengatakan pada ayat yang sebelumnya itu sebagai pengangon kambing. Ada juga yang menjadi orang yang mencari kayu bakar. Pendapatnya ini berbeda-beda. Begitu sampai berita bahwasanya penduduk Ethiopia ini akan mengancam dan membunuh para utusan tersebut. Wajah, maka datang min aqsal madinati, dari ujung kota. Min aqsal madinati, dari ujung kota. Rajulun, seorang laki-laki, yas'a. Kalau lari cepat, jalan cepat gimana sih namanya? Jalan cepat itu. Tapi nggak lari. Jalan, bukan lari. Jalan tapi kayak pemburu. Yas'a, makanya yas'a itu diartikan sa'i. Sa'i itu lari, jalan. Begitu. Dikata sa'i itu begitu. Dikata jalan memang cepat, dikata lari bukan lari, jalan. Jalan cepat. Iya, jalan cepat namanya susai. Ya. Wa adapun rajul itu, nah ini maksud rajul ini, Habibun Najjari, adalah Habibun Najjar. Oh, kalau ini ya. Hah? Buta ya. Ya, yang anaknya katanya sakit, bukan buta. Sakit juga tahun-tahun kagak sembuh. Gitu. Dan dia akan di ayat sebelumnya itu dijelaskan oleh sebagian ulama, mengatakan seorang pengembala. Bagi yang berpendapat dia sebagai seorang pencari kayu bakar. Dan lain lagi nih, waqala As-Suddi. Ada juga yang membacanya qala As-Suddi, Imam As-Suddi atau Imam As-Suddi. Suddi.
Karena kosoron, bahwasanya Habibun Najjar ini adalah tukang gosok. Penatu ya? Binatu, penatu. Oh iya. Cuci. Binatu. Enggak, tukang gosok. Gosok. Ya, gosok itu. Diska gitu. Iya. Iya, binatu. Binatu ya, tukang binatu namanya, penggosok. Rizka. Waqala Wahabun, dan Imam Wahab berkata, karena rojulan, bahwasanya Habibun Najjar itu adalah seorang lelaki ya'malul hariro, orang yang mengerjakan sutra, artinya pemintal sutra. Ini pendapat ulama yang berbeda-beda. Wa kana manziluhu, dan Habibun Najjar itu adalah tempat tinggalnya atau rumahnya inda absobabin, yaitu adanya di ujung pintu min abwabil madinati, dari pintu-pintu kota. Iya, dia mengatakan kota Madinah. Madinah kota, ya kota Madinah. Wakana, dan adalah Habibun Najjar itu rojulan, merupakan seorang lelaki da sodakotin, yang mempunyai sodako, artinya gemar sodako. Kagak boleh punya duit dikit, udah main bagiin aja udah. Iya, udah kayak akhir ada gitu. Amin. Punya duit lebihan dikit udah sedekain, Lewat dikasih dong. ya, apalagi ambong. La sodakotin, orang yang punya sodako, artinya gemar sodako. Ya jema'u kasbahu, ia mengumpulkan hasil kerjanya. Ya jema'u, ia mengumpulkan, siapa Habibun Najjar, kasbahu, hasil kerjaannya. Idza amsa, apabila waktu sore atau sore hari, bayak simuhu, maka dia membagi-bagikannya. Itu dibagi-bagikannya. Berapa bagian? Nisbah ini dua bagian. Satu dibagi dua. Kalau ada dua dibagi dua, kan dibagi dua. Satu-satu jadinya. Bayut imu, maka dia memberikan makanan nisban yang separohnya li'iyalihi, untuk keluarganya. Udah boleh misahin. Jadi setiap hasil usahanya, hasil kerjanya dia bagi dua. Yang separuh dia belanjain buat makan keluarga atau kebutuhan keluarganya. Wa yatasaddaqu, dan dia bersodakoh atau mensodakohkannya binisbihi, dengan yang separohnya itu al-akhara, kepada orang lain, alal fuqara, atas orang-orang fakir. Orang lain tapi tergolong fakir, miskin, itu dia berikan yang separohnya. Luar biasa. Jadi mendengar berita tersebut bahwasanya para utusan tadi akan dirajam, akan dibunuh, dan berbagai macam ancaman, maka beliau itu jalan dengan tergesa-gesa dari ujung kota, maksudnya menuju negeri Intopia. Tujuannya menyelamatkan, bukan menyelamatkan utusannya saja, tetapi juga menyelamatkan kaumnya. Falamma balaghahu, maka tatkala sampai kepada Habibun Najjar, apa yang sampai, anna qaumahu, bahwasanya kaumnya Habibun Najjar itu qasadu, bermaksud
Bermaksud kaum qatlar rasuli, membunuh para utusan atau para rasul. Jadi begitu sampai kabar berita bahwa kaumnya ini akan membunuh para rasul itu, ga'ahum, datanglah Habibun Najjar kepada kaumnya, sahyan, dalam keadaan jalan cepat. Jalan cepat itu namanya jalan cepat, ngincik. Buru gitu ya. Ya kalau bahasa Jawa itu ngincik. Jalannya jalan terburu-buru gitu. Orang jalan sebet amat mau kemana ya? Dia neswa kayaknya gitu. Dikata lari bukan, dikata jalan juga bukan. Ini jalan cepat. Wala begitu sampai di hadapan para kaumnya, ya kaumi berkata, wala berkata Habibun Najjar, ya kaumi, wahai kaumku, ittabi'u, ikutlah kamu semuanya, al-mursalina, kepada para utusan. Mursalin juga jamak para utusan. Ya kaumi, wahai kaumku. Jadi membuang ya mutakalim wahdah. Cukup dipahami dari harokat kasrohnya mim. Ya kaumi. Ya kaumi, wahai kaumku, ittabi'u, ikutlah kamu al-mursalina, kepada para utusan atau para rasul. Ittabi'u, ikutlah kalian semua, man, kepada orang la yas'alukum, yang tidak meminta. Siapa orang itu kepada kamu sekalian? Minta apa? Ajron, gaji, upah, balasan. Ikutlah kepada orang yang tidak minta upah, minta gaji, minta balasan, enggak. Wahum, adapun para utusan itu muhtadun, adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk atau yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu jadinya nasihat dari Habibun Najjar kepada kaumnya agar mereka mau mengikuti para utusan agar selamat. Supaya ini nasihat yang ditujukan untuk kaumnya, maksudnya menyelamatkan utusan juga menyelamatkan kaumnya. Wafi riwayati Qatadah, dan di dalam riwayatnya Imam Qatadah, Karena Habibun adalah Habibun Najjar fi gorin, berada di dalam goa. Yang budu, yang menyembah Habib tersebut Rabbahu, kepada Tuhannya, beribadah kepada Tuhannya itu di dalam goa. Masya Allah. Ibadahnya dia di goa gunung, nyepi, namanya berkholawat dia, tidak ada temannya, tapi nikmat aja, nyaman itu. Ya, nyaman karena hati dirinya dengan Tuhan itu sudah sangat dekat. Falamma balaghahu khabarur rusul, khabarur rusul, maka tatkala sampai kepadanya berita tentang para utusan. Rupanya ada yang datang menyampaikan begitu ya, berita utusan diancam begini begitu, mau dibunuh, mau dirajam.
dan lain sebagainya, mau disiksa. Atahum, maka datanglah Habibun Najjar itu kepada mereka. Fa'azharo dinahu, kemudian Habibun Najjar menjelaskan tentang agamanya. Atau ada yang mengartikan bahwa Habibun Najjar itu menzahirkan agamanya. Artinya agama beliau itu ikut kepada para rasul. Wa qala al-ayat, waqala, dan berkata Habibun Najjar ini al-ayata, pada ayat ini. Waqala Qatadah, dan berkatalah Imam Qatadah, laman ta'a, lama intaha, maka tatkala sampai siapa Habibun Najjar ila rusuli, kepada para utusan. Waqala, dan berkata Habibun Najjar lahum, kepada para utusan. Itu sampai di hadapan para rasul, Habibun Najjar ngomong, bertanya, atas aluna, apakah kalian para rasul meminta ala hadhir risalah, atas risalah ini, menjalankan risalah ini, ajron, upah, balasan, ganjaran. Itu ya. Apakah kamu meminta upah di dalam menyampaikan risalah ini? Qalu, maka para rasul menjawab, la, saya tidak meminta apa-apa. Walakin, akan tetapi, hanya saja, naqulu, kami berkata, ittabi'u, ikutlah kalian semua kepada kami, begitu ya. Ini kata para rasul kepada kaum Intokiyah atau kaum Habibun Najjar. Jadi ditanya oleh Habibun Najjar, wahai para rasul, apakah kamu dengan membawa risalah ini meminta upah, meminta ganjaran, meminta balasan? Jawabannya adalah tidak sama sekali. Saya hanya meminta mereka mau mengikuti kami. Ya, apa yang sudah menjadi kewajiban kami untuk menyampaikan dakwah Islamiyah, tauhid, mengesahkan Allah. Faqala ya qaumi, maka berkatalah Habibun Najjar, ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'ul mursalina, ikutlah kalian semua kepada para